Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pujikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sekalian, sehingga kita bisa bersilaturahim pada kesempatan hari ini. Selawat dan salam mudah-mudahan disampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kerabat serta kepada kita sekalian yang menaatinya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya sedikit akan berbicara tentang bergairah dalam tilawah. Maksud bergairah dalam tilawah di sini adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Sehingga apa yang disampaikan oleh saya dengan istilah tilawah itu adalah bagian yang terpisahkan dari qiraatul Quran. Karena itu ada istilah tilawah dan ada istilah qiraah. Jadi tilawatul Quran dan qiraatul Quran adalah dua terminologi atau istilah yang biasa dipakai untuk membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjadi perhatian umat Islam, terutama pada bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quranul Karim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, karena Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam, kita harus tahu menjelaskan apa yang dimaksud dengan Al-Quran secara fisik kepada kita. Al-Quran itu adalah kumpulan dari kitab Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bagian dari proses ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu orang yang membaca Al-Quran itu dinilai dan diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dihargai sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah sebagai ibadah, maka tata cara, mekanisme, dan sebagainya itu harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang dilakukan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dimulai mungkin dengan mensucikan diri dari hadas besar dan hadas kecil dalam rangka untuk mensucikan diri sebelum membaca Al-Quranul Karim. Kemudian kita juga harus memahami bahwa apa yang kita baca berarti kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada gilirannya nanti kita adalah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala melalui tulisan yang disebut dengan Al-Qur'anul Karim. Karena itu Al-Qur'an adalah disebut bacaan. Dalam bahasa Indonesia kita dengar istilah Quran yang mungkin asal muasalnya itu adalah berasal daripada Al-Qur'anul Karim, tetapi tentu substansinya jelas berbeda. Dari sisi bahasa, artinya membaca Al-Quran, dalam arti Quran itu adalah sesuatu yang dibaca oleh siapapun, baik itu bersifat fisik, begitu membaca teksnya, ada di dalam membaca Al-Quran, harus dilakukan aktivitas itu sesuai dengan prosedur, tata cara, dan sebagainya. Dan tak kalah pentingnya adalah mempunyai nilai tersendiri berupa kebutuhan untuk menghayati apa yang dimaksud di dalam Al-Quran. Karena ini adalah merupakan kebutuhan, saudara-saudara sekalian, maka tentu kita harus memaknainya sebagai suatu needs, kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia, sebagaimana kebutuhan dasar manusia lainnya yang mungkin kita selalu memperhatikan apa yang dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan itu. Saudara-saudara sekalian, dengan adanya istilah kebutuhan yang dilakukan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tilawatul Quran ini, maka gairah untuk membaca Al-Quran itu harus diperhatikan oleh umat Islam pada bulan Ramadan khususnya dan juga pada bulan-bulan lain pada umumnya. Bagi umat Islam yang sudah bisa membaca Al-Quran, tentu diharapkan untuk bisa mengkaji Al-Quran mulai dari
surat yang pertama yaitu surat Al-Fatihah sampai surat yang terakhir adalah surat An-Nas. Karena itu juz Al-Quran yang 30 juz itu dibagi menjadi beberapa surat Al-Quran, dan tentunya setiap surat itu ada kandungan dan makna tersendiri. Bagi kaum muslimin yang punya waktu dan kesempatan untuk baca Al-Quran dari awal, juz awal sampai akhir, itu jauh lebih baik. Tetapi bagi mereka yang belum mempunyai kesempatan, mungkin bagian-bagian tertentu dari surat Al-Quran atau ayat tertentu dari Al-Quran, kemudian itu dijadikan bacaan bagi kita. Kemudian bagi umat Islam yang kebetulan sampai saat ini belum bisa baca Al-Quran, maka kami harapkan bisa melaksanakan kegiatan baca Al-Quran dengan cara mempelajari. Dengan demikian, bagi mereka yang belum bisa belajar Al-Quran itu dari huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, dan seterusnya, itu adalah bagian juga dari ibadah kepada Allah SWT, dan mudah-mudahan pada saat waktunya nanti bacaan Al-Qurannya sudah benar-benar bisa tertib dan bisa tartil, dan mungkin bisa membaca Al-Quran dengan lebih baik lagi. Bagi umat Islam yang sudah baca Al-Quran dengan baik tadi, maka diharapkan juga bisa mendalami isi dan kandungan Al-Quranul Karim, sehingga bukan saja dibaca secara harfiah, fisik, apa yang tertulis di dalam Al-Quran, tapi bacaan itu mencerminkan ada makna, dan sesungguhnya makna itu membawa pemahaman kepada artinya, dan pada gilirannya kita bisa memaknai secara utuh dan komprehensif apa yang ditulis dalam Al-Quran. Saya kira itu sebagai bagian dari persiapan kita untuk membaca Al-Quranul Karim, dan mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian, dan insya Allah kita bisa baca Al-Quran dengan baik, tertib, dan lebih konsentrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.